Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita di dalam ibadah PLT pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau bersama-sama mengucap syukur buat Tuhan untuk sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, karena Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul di dalam ibadah PLT untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang boleh berkati ibadah kami Tuhan. Kalau kami pada hari ini juga mau memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan juga yang boleh berkati sepanjang hari ini selama aktivitas kami. Semua ada dalam perlindungan serta penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau membuka ibadah PLT pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan hanya di dalam namanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari
Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena berkat anugerah-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu ini yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati juga kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas kami siap mendengarkan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes. Saya yakin dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, saya yakin berkat-berkat Tuhan selalu ada, boleh selalu ada bagi Bapak Ibu Saudara. Langsung kita masuk ke bahasan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita ambil di Efesus 4 ayatnya yang ke-26. Efesus 4 ayatnya yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, sudahkah Bapak Ibu Saudara marah? Mungkin kalau di rumah tadi pagi ada masalah di rumah, ada yang bikin kesel, atau di jalan macet, yang apapun lah yang membuat hati kita jadi kesel, jadi bawaannya pengen marah. Ya, itu hal yang biasa ya Bapak Ibu. Tapi pertanyaan adalah, apakah marah itu dosa? Di sini saya mau bahas, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Berarti itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi orang marah belum tentu dosa. Karena di Alkitab juga banyak kejadian tokoh-tokoh Alkitab yang marah, termasuk Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus pernah marah, Musa pernah marah, Esau pernah marah, dan yang lain-lain kita bisa temukan di Alkitab. Nah, yang jadi masalah adalah marah seperti apa yang menimbulkan dosa. Jadi terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal-hal yang membuat kita marah, tetapi cara kita mengekspresikan atau meluapkan amarahnya ini yang membuat kita dosa. Jadi marah yang berlebihan atau hal kecil aja dibikin jadi marah-marah, itu dia ya contoh marah yang menyebabkan dosa bagi kita, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, di sini janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi yang mau kita ambil dari ayat Efesus 4 ayat 26 yang B ini, kita tidak boleh membiarkan amarah itu berlarut terlalu lama dalam hati kita. Jadi kalau kita punya amarah, sebaiknya jangan dipendam, boleh dikeluarkan, tapi tadi itu jangan sampai kita melakukan dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, amarah jika dibiarkan akan menjadi sebuah kebencian. Di sini saya sedikit mau cerita yang berjudul Kalung Kentang. Suatu hari di sebuah sekolah, ada seorang guru yang memberikan tugas kepada murid-muridnya, bawalah kentang sebanyak orang yang kamu benci. Nah, keesokan harinya ditagih nih tugasnya. Ditagih, ada murid yang bawa 1 kentang, ada yang bawa 2 kentang, dan bahkan ada yang bawa 10 kentang. Nah, setelah itu guru ini nyuruh murid-muridnya untuk masukin kentangnya ini ke plastik, lalu dikalungin di lehernya. Dan disuruh seperti itu selama 10 hari. Nah, jadi bayangkan kalau murid yang bawa kentang banyak, kentangnya sampai 10 tadi, disuruh ngalungin kentangnya itu selama 10 hari. Bayangkan jika kentangnya ada yang busuk. Nah, yang mau kita ambil dari cerita tadi adalah jangan biarkan amarah atau kebencian terlalu lama berlarut-larut di dalam hati kita. Jadi seperti mengalungi kentang. Semakin lama kentang itu berada, itu tadi masih 10 hari ya. Kalau semakin lama kentang itu berada di dalam dikalungin di leher kita selama 10 hari, pasti akan busuk, dan baunya itu bukan hanya kita yang nyium, tapi orang-orang di sekitar kita. Dan juga itu pastinya mengganggu keseharian kita, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu kita yang belajar dan segala macam, pasti akan terganggu, bukan hanya kita tapi orang lain juga. Nah, jadi biarlah kita bisa belajar mengendalikan diri dan meredam amarah kita agar amarah yang keluar dari kita tidak menjadi dosa yang berkenan di hati Tuhan.
Tetapi biarlah amarah itu dapat kita kendalikan supaya apa yang keluar dari mulut kita juga boleh berkenan di hati Tuhan. Sekian firman Tuhan yang bisa saya bawakan pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengarkan. Sedikit hamba-Mu memberitakan firman ini Tuhan, tapi biarlah firman yang kami dengar boleh jatuh di tanah yang subur, bukan di tanah yang berbatu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati, apapun yang kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya saya akan membacakan warta sepekan kita untuk sepekan ini. VIP, yang pertama VIP, hari Kamis jam 19.30 secara online di YouTube GBI Batu Penjuru Official. Yang kedua, ibadah SBP Sepakat Bersama Pekerja, hari Jumat jam 19.15 di gereja, mengundang untuk para pelayan Tuhan untuk boleh bersama-sama hadir mengikuti ibadah Sepakat Bersama Pekerja ini. Dan yang terakhir, ibadah Hangout with Youth hari Sabtu jam 17.00 secara onsite, mengundang teman-teman remaja dan pemuda untuk boleh bersama-sama hadir di ibadah Hangout with Youth Sabtu ini. Kita akan akhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan kalau kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Kami buka minggu ini dengan penuh ucapan syukur. Kami buka kunci kehidupan kami, kunci berkat kami, kunci pelayanan kami, kunci pekerjaan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.